pacaran, lu toksik sama gue, putus, bye, ya kan? Tapi kalau udah nikah mana bisa, apalagi udah punya anak. Kalau nikah kan keluarga sama keluarga kawin gitu kan. Nah tiba-tiba ada sifat yang kita nggak suka, ya udah gue juga bisa cari yang lain. Tapi di dalam pernikahan nggak bisa diterapkan konsep seperti itu. Lawyer yang tidak menggunakan ijazah palsu ya. Bang, tapi kenapa bang? Artinya kok lebih milih profesi lawyer gitu? Ngeliat ke belakangnya abang seorang bisnis. Enggak, sebenarnya dari dulu ya lawyer gua, dari dulu lawyer ya, cuman gua Ya, kan lebih taunya kan kamu pengusaha. lebih ke corporate lawyer ya. Gua lebih ke corporate lawyer, gua nanganin sejumlah perusahaan, gua masuk ke dalam sejumlah perusahaan-perusahaan yang menjadi klien kami gitu ya, klien gua. Ya sebatas itu dulunya gitu, tidak terpublish dengan Nggak menangani personal ya waktu ya. itu ya. Dan gue Lebih paling ke benci ya nanganin apa? artis-artis gitu tuh paling benci. Jadi gue nggak banci tampil. Beda dengan pengacara-pengacara komersil yang sekarang kan banyak. Ya. Nggak ada duitnya. Nggak ada duitnya kalau nanganin artis itu. Bukannya kita ngomong fair-fairan aja ya. Kita kalau banyak artis tuh datang ke kita ngomong, ayo bang nanganin perkara kita bang begini. Pas kita bicara fee ya dia nggak sesuai lah, akhirnya ya kita artinya si artis udah itu mungkin, gua lebih begini ya, gua pada saat nanganin artis kita akan berhadapan bukan cuma sama lawannya, tapi kita berhadapan juga sama netizen. Pada saat kita berhadapan sama netizen, kalau artis kita ini si klien kita ini. iya istilahnya klien kita ini karakternya bagus di netizen, attitude-nya bagus, ya kita dapat pujian. Tapi kalau sebaliknya ya kita juga bisa jadi kita ikut dibully. Dampaknya itu besar sekali ke kita kan. Sehingga gue sangat menghindari itu. Guanya sendiri aja sering dibully orang kan gitu kan. Masa gue belain orang sampai gue juga ikut dibully kan gitu. Jadi itu yang buat gue akhirnya udahlah enggak. Untuk apa gue harus nangani? Ya kayak yang sekarang lagi beredar itu kan klien sama pengacara. Si pengacara itu kan ngebela kliennya, malah pengacaranya habis gitu kan. Akhirnya jadi kayak aneh seperti itu. Itu yang gue hindarin gitu. Gue yakin Rasman tuh gak dibayar banyak tuh sama Media Nation. Gue yakin, percaya sama gue. Kalau berarti kan sekarang sudah mulai menata kehidupan dunia yang bahagia. Ya. Akhirnya berpisah sementara kan menyusun kembali lukisan yang bahagia itu sendiri. Nah ini gimana menyusun hati agar bisa mewujudkan kebahagiaan seperti sedia kala. Nah hebatnya kita itu adalah apapun masalah yang memang kita hadapi, kita selalu mencoba untuk selesaikan dengan komunikasi, dengan berbicara. Gue selalu sama Ray itu, kita tanamkan, kita selesaikan semua permasalahan kita itu dengan kita berkomunikasi, kita bicara, kita dan langsung diselesaikan ya, ditunda-tunda gitu. Kalau kemarin memang sempat yang pada saat diisukan kami pisah itu memang karena kita nggak bicara gitu. Kita nggak ada komunikasi. Kita nggak berbicara gitu. Ya itulah dia masalahnya kan. Karena kita nggak berbicara, terus ya kebetulan gua kemarin pakai Rasman juga kan untuk ini. Nah si Rasmannya juga begitu kan, akhirnya Ray ya makin lama makin renggang. Pada saat gua udah ngotot sama Rasman, gua mau temuin Ray ini sekarang, gua gimana caranya gua mau temuin. Nah akhirnya selesai. Itu sih. Kita mau berpisah akhirnya tidak terjadi, siapa yang akhirnya mengalah dan siapa yang akhirnya Pasti gua lah. Gua orangnya kan sangat baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Jadi kita itu harusnya introspeksi diri kan masing-masing, karena harus saling memaafkan dan saling meminta maaf gitu. Kalau kita pengen menuntut orang untuk berubah, ya kita sendiri harus berubah, dan kita nggak bisa maksa orang itu untuk berubah kecuali dari diri dia sendiri. Ya kayak misalnya aku nggak suka sifat dia yang satu itu ya, misalnya ya udah dalam tanda kutip ini cewek lah gitu ya, misalnya ya kan lawyer lah, maklum lah banyak ininya lah kayak gitu. Kadang-kadang ada yang chatting, ada yang DM, terus juga ada yang ngajak ketemuan kayak gitu kan. Artinya kalau si cewek itu menggoda, nggak akan mungkin terjadi kalau tidak ada respon, benar nggak? Berarti kan ada respon. Nah itu kadang-kadang yang kita sebenarnya pengen nuntut untuk kamu berubah dong gitu kan, udah punya keluarga kayak gitu, setia apa segala macam, nggak bisa. Ternyata perubahan itu kita harus tunggu dari dalam dirinya sendiri untuk berubah, baru itu bisa terjadi gitu. Dan sama dengan hal yang aku juga, mungkin dia kamu kok kayak gini nih, nggak akan pernah bisa.
kecuali kitanya yang memang bener-bener mau berubah. Nah dari situ kayaknya masing-masing ada komplain nih, aku komplain ini, jadi kayak ya udahlah, jadi kayak dari diri kita sendiri, jadi salah satu sifat kita rubahlah gitu. Makanya aku senang banget di ulang tahun yang 42 tahun ini mau dari dalam dirinya Bang Pablo untuk merubah satu hal yang mungkin aku nggak ngomong secara langsung, tapi itu yang selalu aku sebelin gitu. Apa tuh? Ya itu merubah kebiasaan chatting cewek kayak gitu. Iya. Menchatting cewek, mentransfer cewek. Gitu. Tapi kok artinya Kari kok kuat banget gitu. Ya kan, karena kan pernikahan itu artinya gini, kalau kita menemukan hubungan yang toksik dalam suatu hubungan, kalau udah nikah kita nggak bisa. Oke lah pacaran, lu toksik sama gue, putus, bye, ya kan? Tapi kalau udah nikah mana bisa, apalagi udah punya anak. Kalau nikah kan keluarga sama keluarga kawin gitu kan. Nah tiba-tiba ada sifat yang kita nggak suka, ya udah, gue juga bisa cari yang lain. Tapi di dalam pernikahan nggak bisa diterapkan konsep seperti itu. Kita kan udah nikah gitu loh. Kalau lu mau, lu ngomong sekarang, kenapa dari dulu lu mau? Ya dong. Berarti nih istri yang soleha luar biasa. Tapi Bang Pablo gimana? Kok itu dikomplain gitu? Akhirnya kebiasaan itu Iya. Sebenarnya bukan kebiasaan, jadi dari dulu gue tuh kalau begitu-begitu tuh nggak pernah tutup-tutupi. Nah itu kelebihan gue tuh. Gue nggak pernah mau nutupin, gue ngapain gitu sama perempuan lain di luar, terus gue diem-diem dari dia, nggak pernah. Dan gue ngomongin. Makanya kan daripada uangnya ditransfer ke tempat lain, jadi saya alihkan, saya belikan mobil. Nah, itu kan sedekah kan. Jadi lebih bermanfaat seperti itu. Kadang-kadang kan ada hal-hal yang kita nggak duga, dia udah transfer sekian ke sini kan gitu. Akhirnya kita kan tugas istri kan menjaga harta suami, bener nggak? Jadi kita jagain hartanya, kita belikan ya aset yang lebih berguna buat keluarga, buat kerjaannya dia. Kalau dia udah transfer, nggak mungkin kan kita minta balik, balikin dong kan, nggak mungkin. Iyalah, Gitu. sedekah masa dapat. Sempat sebel atas Iya, jadi tahun pertama kebohongan mulai ini. Tahun kedua apakah bohong ya? ya misalnya dia pergi kemana gitu kan, kayak gitu nggak bilang apa segala. Tahun kedua juga lebih parah lagi, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Nah tahun keenam ini kan menginjak 6 tahun nih, aku melihat yang kayak dia udah kayak di titik gimana, ya udahlah mau dia cari apa lagi, kayaknya ya mudah-mudahan bener nih gitu. Tapi sih udah ada kayak deklarasi gitu bahwa dia itu mau berubah, dimulai dari semua aplikasi-aplikasi yang dia download udah dihapus-hapusin gitu kan. Terus Masa yang tersulit ketika kalian berdua rasakan dalam penjara atau mau berpisah ketika itu? Berpisah dong, berpisah. Waktu kita di dalam pada saat awal-awal itu tetap Asik. sayang, tetap maksudnya tetap nggak ada perubahan. Pas udah keluar aja kan, pas udah keluar ada berita itu pas terakhir banget, udah lama banget. Tapi pas selama di dalam itu kita saling menguatkan gitu, maksudnya justru malah saling kuat. Nah anehnya pas udah keluar malah kayak orang kayak orang nggak jelas gitu loh. Tapi ternyata itu salah gitu. Akhirnya ya udah, tadinya sih awalnya ya udahlah, udah capek apa segala macem, cuman alhamdulillahnya dari diri dia sendiri mau berubah, jadi kita udah asik gitu ya, maksudnya nggak perlu yang kayak terus dibahas gitu. Aku juga, dia bilang kamu nih begini, kurang begini, kamu ini aku nggak suka kamu begini, istri tuh harusnya begini. Oh iya, jadi catatan aku tuh, aku juga berarti harus berubah gitu kan. ketika itu siapa sih Mbak yang pertama kali yang merasa nggak nyaman akhirnya mengambil keputusan udah kita cepat, aku udah nggak tahan, aku udah ini saling ketika itu bentak itu sendiri, apakah dari Bang Pablo atau dari Mbak Ani? Ada sih ya. Kata-kata itu. Oh, kata-kata itu. Dari siapa tuh? Nggak tahu. Yang terakhir sih dari aku ya, karena aku merasa mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan sih. Aku mikirnya apa dia masih mencari yang
sosok yang lebih gitu kan, maksudnya masih kurang atau bagaimana, jadi kita kompromi gitu loh. Kalau misalnya udah masih kurang, ya udah yuk gitu loh, yang penting kitanya baik-baik aja gitu. Aku tadi udah memang mau udahan aja gitu dulu waktu dia masih, tapi ya kesininya Allah berikan rezeki, diiringin juga dengan kayak Allah kasih apa ya, kasih kayak dalam diri dia tuh kayak udah berubah, kayak bukan dia banget gitu. Sekarang tuh udah kayak dia sendiri yang mau berubah gitu, jadi aku seneng banget lah, happy banget. Sebentar ya, 5 menit ya. Ya.